البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqan alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Dua hadis pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang tidak terlalu panjang, pendek, mudah dihafal. Yang pertama hadis yang berisikan tentang larangan mendatangi dukun atau paranormal atau tukang ramal. Ancamannya sudah kita sebutkan, barang siapa yang datangi dukun atau paranormal atau tukang ramal, niscaya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya selama 40 hari tersebut tidak dikasih pahala salatnya. Salatnya sah, cuma enggak ada pahalanya. Itu kalau datang dukun bertanya, benarkan itu loh. Paham ya? Bertanya tentang sesuatu, mungkin kehilangan atau yang semisalnya. Nah, ancamannya tidak diterima salatnya 40 hari. Maksudnya enggak dikasih pahala selama 40 hari itu. Salatnya sah. Dia telah gugur kewajiban salatnya, cuma enggak ada pahalanya. Itu sebagaimana jelaskan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam Syarah Sahih Muslim. Yang kedua adalah larangan bertatayur, menentukan nasib dengan burung atau yang semisalnya, menyatakan nasibnya sial atau nasibnya baik dengan hewan atau yang semisalnya, dan juga penyebutan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun ada penyakit yang menular itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang telah lalu, Rasulullah SAW menyukai yang namanya optimis. Optimis itu dia percaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan dan dia yakin dengan seizin Allah Ta'ala akan berhasil. Paham ya? Jadi harapan positif itu optimis. Kalau pesimis itu harapan negatif, dia menyerah sudah. Enggak mungkin berhasil, jangan-jangan gagal, jangan-jangan atau semisalnya. Yaitu namanya al-fa'al. Boleh ya, optimis dalam suatu perkara yang baik, ya kan? Dalam menjalani langkah atau misi yang dia lakukan, semoga berhasil, semoga sukses, semoga lancar, semoga laris, itu enggak ada larangannya. Paham ya? Nah, adapun menentukan nasibnya, nasib baik atau buruk dengan burung atau semisalnya, itu hukumnya adalah haram, dikenal dengan at-tatayyur. Yang hafal dua-duanya serentak. Yang hafal cuma satu berikutnya, tafadhalu. Apa? La adwa wa yu'jibuni. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Pembahasan yang baru yang sering orang lalai, lupa bermudah-mudahan, yaitu masalah gambar makhluk bernyawa. Sudah tahu hukumnya, santai dia gambar. Ancamannya ngeri di akhirat. Suruh menghidupkan gambar makhluk bernyawa yang dulu pernah digambar di dunia, enggak mampu. Gimana? Makanya jangan bermudah-mudahan gambar unyil, kura-kura ninja, Doraemon, gambar Hello Kitty,
Sudah tahu hukumnya soalnya. Beda halnya orang yang enggak tahu hukumnya. Paham ya? Orang yang tahu hukumnya aja keliru, ya kan? Dikatakan keliru itu ittaqillah ya akhi. Ini udah tahu hukumnya nekat dia. Parah kalau seperti ini keadaannya. Dikondisikan barakallahu fiik, udah tahu hukumnya, sami'na wa ta'na. Nanti hari kiamat pertama ancamannya inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya nanti di hari kiamat yang paling dahsyat azabnya adalah para penggambar makhluk bernyawa. Baik menggambar dengan pena, pensil, dengan sablonan, dengan kamera, video, itu semuanya sama. Ilahnya apa ilahnya? Kenapa kok diharamkan? Yudhahiun, menandingi, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak persis saja dengan pena, pensil itu kan enggak persis. Itu aja haram apalagi yang persis per letterlek. Paham ya? Dengan video atau kamera. Ya enggak? Kata mereka kan itu kan larangannya kalau dengan pensil dengan pena Ustaz. Kalau dengan kamera video kan enggak dilarang. Orangnya gagal paham ini. Kenapa gagal paham? Ilahnya, alasan dilarangnya kenapa? Perhatikan baik-baik alasannya kenapa dilarang. Karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu walaupun dengan pena, pensil, sekarang kan perhatikan orang gambar dengan pena atau pensil, gambar makhluk bernyawa, enggak mirip kan? Enggak mirip kan? Itu aja haram, apalagi yang mirip. Dengan kamera video, tambah parah lagi. Ada juga salah satu ustadz atau bahkan asatidzah hizbiyun yang mereka gagal paham. Sudah gelarnya LC, MST, masih mengatakan itu kan seperti cermin katanya. Kok bisa kamera cermin itu dari mana? Kalau cermin jelas antum ketika di depan cermin nampaklah antum, iya kan? Ketika antum pergi nggak ada lagi, nggak nyimpan. Tapi kalau video kamera yang difoto atau yang divideokan atau yang semisalnya itu masih nyimpan di situ. Paham ya? CCTV itu kayak cermin katanya. Kalau CCTV nyimpan, cermin nggak nyimpan. Kalau antum samakan dengan cermin sudah ada di toko itu pasangnya cermin semuanya. Selesai kan urusan, nggak ada kritikan. Cermin. Paham ya? Makanya perlu diperhatikan baik-baik. Ilahnya harus ketahui. Sebabnya kenapa diharamkan? Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pena, pensil diperhatikan ini ya. Yang dengan pena, pensil yang enggak mirip aja haram, apalagi yang mirip persis dengan foto atau kamera. Paham? Ini perlu kita tekankan. Saudara kita, kita sendiri, atau keluarga kita, semaksimal mungkin kita mampu nasihati. Ancamannya ngeri barakallahu fiik. Kemudian ancaman yang lain, malaikat gak masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Paham ya? Atau yang ada anjingnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Dibolak-balik sama aja. Sebagai riwayat wala kalb wala surah. Artinya apa barakallahu fiik? Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang dalamnya ada anjingnya atau ada gambar makhluk bernyawa. Paham? Ini dikondisikan. Nah, kita lihat babnya aja biar kita paham apa saja yang dilarang, pernah enggak atau kita punya atau tidak, itu loh. Jadi ini saling mengingatkan ya. Antum ketika melihat anak pun ingatkan aja, enggak masalah. Antum lihat anak-anak misalkan ya, di celananya, di sandalnya ada gambarnya, ingatkan. Tidak perlu pakai waktu lama, langsung dihapus insyaallah. Paham ya? Tapi antum siap juga ketika diingatkan dengan banyak bicara. Paham ya? Ini haram ya, akhi. Sepekan belum dihapus. Harus siap sama-sama. Bismillah itu, siapkan spidol permanen, ya kan kalau punya, ya kan. Kemudian kalau di rumah misalkan sudah berkeluarga, siapkanlah. Barakallahu fiik spidol atau cat sablon itu yang untuk menghapus gambar kepala ketika di piring atau ketika di gelas. Semuanya bisa diusahakan, cuman berat bagi yang keberatan. Sahih, berat bagi yang keberatan, ringan bagi yang siap. Paham ya? Kita lihat bab tahrimi taswiril hayawan fi bisatin au hajarin au saubin au dirhamin au mukhaddatin, disimak diartikan nanti, au dinarin au wisadatin au ghairdalik wa tahrimu ittikhadis suwar. Wa tahrim ittikhadis suwar artinya, ana artikan ya, bab haramnya gambar hewan. Ditulis ini gambar hewan, tapi para ulama telah menjelaskan secara umum gambar makhluk bernyawa, hewan, manusia haram. Fi bisatin, bisat atau bisat? Apa bisat? Karpet. Ada karpet gambar Dracula, haram. Ada karpet gambar apa? Doraemon,
haram. Padamkan kepalanya. Au hajarin, batu, ngukir di batu, ngukir gambar apa kalajengking, haram. Au saubin, pakaian, kaos. Beli kaos gambar Dragon Ball. Allah musta'an. Beli kaos gambar apa? Spiderman. Dihapus kepalanya. Ingat-ingat. Kalau beli pastikan gambar-gambar yang tidak gambar apa? Bernyawa seperti tank, mobil, motor. Itu enggak masalah. Au dirham atau dirham. Dirham itu maksudnya apa? Ya emas atau perak, paham ya? Atau misal dikatakan mungkin perhiasan. Terus bagaimana cara cari perhiasan yang tidak bergambar? Banyak sekali. Paham ya? Barakallahu fiik. Kalau enggak diperlukan, enggak perlu antum ngoleksi uang-uang yang enggak dipakai. Karena kadang-kadang uang-uang yang enggak dipakai itu kan ada gambarnya juga kan? Barang-barang koleksi itu loh ya. Barakallahu fiik, lebih baik dijual. Selesaikan, kalau misalkan bentuknya emas, dijual emas. Seperti itu, Au mukhaddah, bantal. Bantal masuk. Paham ya? Beli bantal gambar Hello Kitty. Wah, jangan kondisikan. Ini haram barakallahu fiik. Au dinar, masuk juga dinar. Dinar itu ya kalau zaman waktu itu kan emas lah, paham ya? Terbuat emas atau dinar kan, dinar dari perak kan. Au wisadatin atau wisadah, artinya sama. Wisadah itu sama bantal itu sama. Paham ya? Au ghirtalik atau selain itu. Yang enggak tahu artinya diartikan ya, mukhaddah itu bantal, wisadah juga bantal. Jadi kalau Anda punya bantal atau sarung bantal, pastikan polos. Tidak bergambar gambar makhluk nyawa. Gambar mobil-mobilan bagaimana? Enggak ada larangan. Gambar pohon la ba'sa bihi. Paham ya? Gambar masjid enggak ada larangan misalkan. Gambar rumah ada larangan. Gambar makhluk nyawa haram. Wa tahrim ittikhadus suwar, dan haramnya barakallahu fiik memfoto atau menggambar itu sendiri. Gambarnya haram, menggambar itu sendiri juga haram. Paham ya? Katanya salafi, ternyata suka selfie. Allah musta'an. Katanya akidahnya salafiyah, ternyata suka selfie-nya. Allah musta'an. Jangan, barakallahu fiik. Zaman sekarang zaman modern, teknologi serba canggih. Pastikan enggak tertarik perbuatan-perbuatan haram tersebut. Sudah tahu dalilnya, pulang liburan selfie sama teman-temannya. Gagal? Faham. Allah musta'an. Ngumpul-ngumpul selfie, ada yang gayanya gini kayaknya. Allah musta'an. Ngapain lu? Enggak ingat kah? Nanti di hari kiamat yang foto tadi, yang gambar tadi ditantang hidupkan, mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu. Siapa yang mampu coba? Yang bisa menghidupkan dan mematikannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tantang ahyul ma khalaqtum, hidupkan yang dulu pernah kamu gambar, bayangkan. Ini tantangan dari Allah taala ya, hidupkan yang dulu pernah kalian gambar. Kok masih ada yang berani gambar kura-kura ninja gitu? Gambar ini tepuh ya. Gambar apa itu namanya? Unyil-unyil, kok takut gitu loh. Paham ya? Kalau yang paham tuh merinding rasanya. Adab yang paling dahsyat. Kemudian apa barakallahu fiik, kena laknat. La'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Bayangkan itu. Allah Taala melaknat para penggambar makhluk nyawa. Ditantang menghidupkan. Kurang apa lagi? Kalau paham merinding rasanya. Ngeri juga. Kalau mau gambar nanti ada aturannya. Kalau seandainya harus gambarlah seperti pohon, bukan gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Barakallahu fiik. Itu kalau misalkan dituntut atau mengharuskan dia menggambar, jangan gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Itu ingat ya. Ya, kita selama mengetahui dalil seperti ini sami'na wa ta'ana, saling mengingatkan intinya, saling mengingatkan. Kalau anak pribadi terus terang terbuka, antum lihat, ingatkan aja. Anak bawa sarung ada gambar gambar Spiderman, kasih tahu, haram Ustaz. Anak hapus langsung, alat tool, nggak perlu pakai lama. Wah, besok ada, bismillah langsung kan. Kalau bisa dihapus, nggak bisa dihapus, bakar, selesai. Ya kan? Tapi diingatkan lah, senyum-senyum, nggak dihapus sepekan, ngapain? Karena zaman sekarang buku-buku tulisan banyak ya, awal-awalnya sampul-sampul banyak gambarnya kan, ada gambar sinar dunia itu, biasanya ada gambar kepalanya hapus. Kiki, buku tulis merek Kiki, itu kelihatan gambar pena pensil itu ada gambarnya itu, ada matanya kepala, hapus. Harus aktif kita. Kalau di rumah bagaimana? Kita lah yang harus membimbing anak-anak kita kalau udah punya anak. Sejak kecil diarahkan, wahai anakku, ini gambar kepala haram.
Kasih padam itu hampir kepalanya, kasih padam, dihapuskan, hapus. Ketika besar dia tahu mana yang harus dihapus. Gak mungkin dia misalkan suruh hapus gambar makhluknya apa, yang dihapus kakinya, gak mungkin. Karena ada paham sejak kecil. Tapi kalau sejak kecil gak dikasih paham, tak paham orang tadi. Anak tadi gak paham. Tapi kalau sejak kecil dikasih paham, oh ini gambar makhluk penyawa. Apanya yang dihapus? Kepalanya, hapus. Nanti tumbuh dewasa besar dia akan tahu mana yang dihapus. Tanpa antum suruh pun langsung begitu beli makanan, ya kan, minuman, sabun, langsung anaknya semangat untuk hapus. Dan nggak salah, masya Allah nggak salah. Anaknya ketika menghapus nggak salah. Yang harus dihapus apa? Paham ya? Kalau udah paham tadi itu, serahkan aja Bismillah, dihapus sama dia. Nggak mungkin dia salah yang dihapus kakinya, tangannya, mesti kepalanya. Karena ditanaman sejak kecil. Nah, makanya oleh karena itu makanya, paham ya? Atau makanya oleh karena itu. Nah, barakallahu fiik, diingat-ingat. Bolak-balik sama aja, bahasa Indonesia. Paham ya? Intinya diingat-ingat, dikondisikan, diamalkan. Nah, tak sebutkan pengecualian kecuali para ulama yang telah mengecualikan. Para ulama telah memberikan pengecualian di antaranya KTP, paspor, kartu identitas, uang. KTP, paspor, kartu identitas, uang itu dikecualikan karena itu bukan keinginan kita. Aturan-aturan negara, aturan-aturan pemimpin atau pemerintah yang mereka mengharuskan. Itu urusan mereka. Kita berusaha semaksimal mungkin menutupnya dan menyimpannya di tempat tertutup. Kita keluarkan ketika diperlukan atau kita bayar transaksi jual beli, ya kan, kita bayar uangnya. Enggak perlu kita taruh di atas meja. Punya 5 lembar gambar Soekarno Hatta, wah, taruh di atas meja nampak kepala, jangan. Simpan di dompet, simpan. Paham ya? Kenapa demikian barakallahu fiik diperhatikan baik-baik? Kenapa dikecualikan? Karena mata uang atau yang misalnya kalau antum hapus kepalanya, uang tadi untuk jual beli enggak laku. Paham? Misalkan antum saking semangatnya, masya Allah ini haram nih. Dikasih 5 lembar uang warna itu pink-pink itu ya, pink-pink merah-merah itu gambar Soekarno Hatta itu, antum hapus semua kepalanya. Wah, langsung antum belanja ke minimarket, supermarket, nggak laku. Paham ya? Itu sudah bukan wewenang kita lagi, dalam artian kita semaksimal mungkin menyimpan di tempat tertutup, ketika mau dipakai keluarkan transaksi saja. Paham? Dosanya bukan kita. KTP, paspor, kartu identitas itu kan memang mereka yang mengharuskan. Bukan kita dosanya, mereka-mereka lah yang mengharuskan. Mafhum? Nah, karena kita milih yang aman. Kalau seandainya ada kartu identitas, paspor, KTP diizinkan tanpa gambar, pasti kita milih tanpa gambar. Kalau seandainya ada. Bisa dipahami? Ini anak tekankan kenapa? Banyak orang bermudah-mudahan. Sunni Salafi, ya akhi, ente ngaji di mana? Anda ngaji di Pondok Al-Sunnah sana. Berapa tahun? Sudah 10 tahun yang lalu. Dan sekarang wah, sekarang sibuk dengan dunia katanya. Nah, ada juga yang modelnya sekarang masih di dalam rumahnya banyak boneka di sana. Nah, mulai boneka kecil, boneka kodok-kodokan itu, kata-kataan, sampai boneka panda yang besar ada di rumahnya. Ngakunya Ahlussunnah, kok nyimpan patung di rumah. Bukan patung Ustaz, patung itu, cuman beda bahannya. Patung itu kan bisa terbuat dari apa? Batu, tanah, besi, kayu pun bisa. Kain bisa nggak kain? Bisa juga. Boneka-boneka itu hati-hati. Masa Ahlussunnah nyimpen berhala rumah? Wah, keras sekali. Ini bukan keras. Paham ya? Ini bukan ekstrim. Wah, ini ekstrim, keras, semua dilarang, semua diharamkan. Yang mengharamkan syariat. Al-Quran memerintahkan kita ngikutin siapa? Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah melarang atau tidak? Melarang. Nah, sami'na wa ta'ana, selesai. Itu bukan ekstrim. Yang ekstrim itu orang-orang yang membiarkan, mempopulerkan, ya, selfie sana, selfie sini, itulah yang ekstrim. Orang-orang ketika menjelaskan Al-Quran Sunnah Al-Haq dibilang ekstrim, dia itu yang terbiasa makan ekstrim. Akhirnya lembek. Ketika melihat ketegasan, dibilang ekstrim. Ekstrim mana? Ente itu kebanyakan makan ekstrim. Sehingga ketika melihat sesuatu yang tegas dibilang ekstrim. Beda atau sama? Jelas beda. Ekstrim itu keras tanpa dalil. Ini dengan dalil. Kalau dalil antum bilang ekstrim, keliru antum. Dalil sami'na wa ta'na, sekeras apapun, setegas apapun, sepedih apapun, sepahit apapun, kalau dalil sami'na wa ta'na, selesai. Aman atau tidak Novel? Aman. Enggak usah banyak pola sudah. Enggak usah banyak gerak. Dalil Al-Qur'an Sunnah sami'na wa ta'na. Ingat-ingat, yang masih di rumah punya boneka, padamkan kepalanya. Mafhum Isa?
Di rumah ada boneka panda, boneka Hello Kitty, boneka kura-kura ninja, boneka Doraemon, padamkan kepalanya semuanya. Namanya kalau seandainya masih ada. Foto-foto kenang-kenangan dan semisalnya ini anak ngasih tahu yang udah paham. Kalau yang belum paham, orang tua belum paham, dipahamkan pelan-pelan. Paham ya? Dipahamkan pelan, ini haram nih Pak, ini Bu, ini haram. Sumber kesyirikan pertama kali gambar. Paham ya? Nanti lama-lama insya Allah bismillah didoakan dapat hidayah. Paham ya? Yang sudah paham ini yang kita jelaskan, ditekankan lagi. Janganlah lembek ke belakang gitu loh. Paham ya? Maju ke depan atau istiqomah. Paham ya? Kalau cuma menggambar makhluk nyawa, menghapus kepalanya sampai 1 jam enggak? Menghapus kepalanya sampai 1 jam atau tidak? Tidak sampai, cepat sekali, bismillah aja. Beratnya apa sih? Wah ini anak ustadz, anak minta boneka, belikan boneka tambah kepala kalau mau. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah carikan yang lain. Dibelikan permen, atau dibelikan makanan-makanan yang lain, belikan mainan yang lain, banyak mainan. Intinya janganlah orang tua itu yang setiap keinginan anaknya diturutin. Perkara yang haram pun dia turutin, jangan. Bagaimana caranya anak nurut dengan orang tua, itu dah. Nggak, barakallahu fiik. Kita ambil hadisnya 2 aja. Kita ambil 2 hadis, dipahami baik-baik, disimak, diamalkan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disimak ya. Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Muttafaqun alaih. Ngeri. Allahumma sallim. Dari hadisnya Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, gambar makhluk bernyawa, yu'adzabuna yaumil qiyamah, dia akan diazab nanti di kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka para penggambar tadi, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang dulu pernah kalian gambar. Banyak. Khalaqtum ya sawartum. Paham ya? Hidupkan apa-apa yang dulu pernah kalian gambar. Kira-kira mampu enggak Hizam? Enggak akan mampu, laisa binafikh, enggak akan mampu untuk meniupkan roh itu. Allahumma sallim. Ngeri barakallahu fiik, jangan sampai bermudah-mudahan. Nah, para ulama telah menjelaskan, dikatakan gambar itu haram apanya sebenarnya? Apakah keseluruhan itu haram atau ada inti yang perlu kita kondisikan? Nah, barakallahu fiik, yang perlu kita kondisikan, yang perlu kita perhatikan adalah kepalanya. Makanya ketika perintah menghapus itu, hapus kepalanya. Karena apa? Karena berbagai macam riwayat, dengan perselisihan yang ada, lebih tenang, lebih aman kalau kita menguatkan apa? Yang tidak banyak kritikan di situ. Paham ya? Yaitu apa? Hadis perkataan Rasulullah SAW, yaitu mengenai apa? Mengenai innamas surah ya ra's, fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Itulah yang diambil kesimpulan dan bahkan ada perselisihan di dalamnya. Paham ya? Tapi kalau kita ambil hukum asalnya aman sudah. Enggak banyak kritikan, selesai. Padam kepalanya sudah selesai. Paham ya? Katanya cukup matanya tok. Kalau matanya saya cukup, akhirnya ujung-ujungnya orang selfie pakai helm. Pakai helm tutup matanya tuh aman udah. Pakai cadar, boleh berarti. Yang penting enggak nampak matanya. Waspada, berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Ini masalah gambar ngeri sekali. Sumber kesyirikan awal mula di zaman Nabi Nuh apa sebabnya? Apa sebabnya? Gambar makhluk bernyawa sebabnya. Bukan gambar mobil, motor, bukan. Gambar makhluk bernyawa. Innamas surah hiya ra's, fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu adalah kepalanya itu. Kalau dipadamkan, dipotong, dihanguskan kepalanya, enggak ada surah lagi. Enggak ada gambar lagi, selesai. Hapus kepalanya aman. Jangan matanya, hidungnya aja. Kepala full. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena hizbiyun sebagian mereka itu mengatakan dihapus matanya cukup katanya. Kalau dihapus matanya cukup, ujung-ujungnya banyak orang selfie. Pakai helm dari belakang difoto berat itu, pakai cadar, matanya enggak nampak katanya. Bermudah-mudahan akhirnya kan waspada. Sunni salafi. Paham ya? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berdakwah pun tanpa menggunakan gambar. Karena orang ketika mendengarkan dakwah Ahlussunnah, mendengarkan kajian-kajian, yang diperlukan itu ilmunya atau gambarnya, Muhammad? Ilmunya, enggak perlu lihat gambarnya. Paham ya? Nah, kenapa demikian barakallahu fiik? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam An-Nawawi, kita baca kitab mereka kan, kita ambil faedahnya kan, perlu enggak lihat gambar mereka? Enggak perlu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada,
para da'inya, para asatidahnya, para masyayikhnya itu enggak dikenal, di gambar-gambar enggak dikenal. Tapi orang-orang udah viral, nampak di YouTube, kemudian nampak di video-video, kemana-mana, udah. Si fulan malah Ustaz fulan, nampak dia, wah. Ribut sudah. Kajian ummahat pun akhirnya apa? Berbeda acara. Memang dipisahkan ummahat di ruangan tertentu, akhwat ruangan tertentu, ikhwan di ruangan tertentu. Tapi di ruangan akhwat itu ada layar. Ustadznya live semriwing ustadznya. Innal hamdalillah. Gambar ustadznya nampak di ruang akhwat. Akhwatnya ini ada. Masya Allah Ustadz fulan tuh masya Allah jubahnya haramain. Akhwatnya ini pulang cerita sama suaminya, cemburulah suaminya. Nah itu fitnah. Bayangkan itu. Coba kalau nggak pakai gambar, dengar tuh suara innal hamdalillah. Ustadz siapa dia? Nyatat. Kalau zaman sekarang karena fitnah tadi itu sudah nggak nyatat lagi dia. Di ruang akhwat itu layarnya. Mau nyatat gimana? Mau nyatat ustadznya gini. Innal hamdalillah nahmadu. Nah itu. Banyak gaya dia karena disyuting tadi itu. Paham ya? Itulah barakallahu fitnah di balik layar. Ahlus sunnah wal jamaah enggak perlu pakai layar. Paham ya? Kalaupun live streaming tanpa gambar. Paham ya? Hanya suara audio, sebarkan. Kalaupun dibikin video tanpa gambar. Mungkin gambar masjid, gambar rumah, enggak masalah, suara jalan terus. Karena banyak orang hizbiyun yang mengaku ahlus sunnah, tegas suaranya, ini haram, ini bid'ah. Ternyata karena dia berdakwah ada gambar, di ultimatum sama orang sufi. Ente Ustaz, kalau enggak klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam, sehari enggak klarifikasi, padamkan. Alhamdulillah klarifikasi dia. Sudah benar merujuk pada kebatilan. Takut di ultimatum. Sebabnya gambar. Audio itu aman. Berbicara sesukanya, al-haq sampaikan sepuasnya, kan itu. Nah, barakallahu fiik, sebarkan, cukup. Mafhum, ingat-ingat ya. Ini anak sampaikan di hadapan antum. 10 tahun yang akan datang anak kan enggak tahu antum di mana, bagaimana, dakwahnya di mana, ya kan? Jangan pernah muncul di layar. Muncul di layar, siap-siap. Bismillah. Si fulan ini, wow. Dai selebritis. Si fulan dai YouTube ini. Apa terkenal tapi bodoh. Bahasa Jawanya apa? Konblok. Allah musta'an. Kondang tapi kok goblok. Anasallahu assalamualaikum warahmatullahi. Ngeri barakallahu fi. Gelarnya enggak macam-macam, enggak abal-abalan gelarnya LC, MSc. Kok enggak paham masalah gambar itu gimana? Allah musta'an. Anak-anak kecil yang sudah benar-benar serius belajar amalkan paham gambar maksudnya hukumnya apa? Allah musta'an. Apalagi sudah tingkatan tinggi, sarjana, S2, profesor, doktor, mengatakan gambar makhluk bernyawa, video atau kamera itu kayak cermin. Lah kok masih semakin turun itu loh. Allah musta'an. Kenapa ini dibahas panjang lebar? Karena banyak orang yang gagal paham. Anak ingin berusaha semaksimal mungkin memantapkan pemikiran antum. Gambar makhluk bernyawa adalah haram kecuali darurat. Kartu identitas, KTP, paspor atau uang tadi itu. Mahfum selain itu waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Nah, orang hizbiyun ketika ngasih bantuan, Idul Adha ngasih bantuan apa biasanya? Hewan kurban. Hewan kurban sebelum sembelih selfie dulu ustaznya sama kambingnya. Selfie foto dulu sama sapinya, selfie dulu, bayangkan itu. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Kita lihat lagi. Sudah dapat satu hadis, ancamannya apa tadi ancamannya? Disuruh hidupkan, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan gambar yang dulu pernah kalian gambar. Ngeri barakallahu fiik. Allahumma sallim. Yang sudah pernah menggambar atau tangannya masih gatal untuk menggambar-gambar bernyawa, tobat mulai sekarang barakallahu fiik. Jangan lagi lah menggambar-gambar yang gambar makhluk bernyawa tadi. Haram. Ancamannya suruh hidupkan. Mampu enggak Novel? Enggak akan mampu barakallahu fiik. Yang kedua, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yaj'aluhu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam wal iyad billah. Lihat ini. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mufassirus sahabah turjumanul Quran. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, disimak baik-baik, kullu musawwirin finnar, setiap penggambar makhluk bernyawa di neraka. Ancamannya ngeri atau enggak nih Hafid? Ngeri. Setiap penggambar makhluk bernyawa di neraka. Umum atau tidak nih? Umum enggak? Umum, mau enggak pakai pena, pakai pensil,
kamera, video sama. Jangan bermudah-mudahan. Kelirunya sebagian ikhwah, dan semoga kita dihindarkan kekeliruan tadi, memvideo anaknya baru diedit, keliru. Di video full dulu, baru diedit kepalanya. Caranya nggak gitu caranya. Kalau yang diperlukan, cukup tanpa kepala. Kalau diperlukan loh ya. Kalau nggak diperlukan nggak usah. Paham ya? Kekeliruannya gitu. Difoto dulu full, baru diedit kepalanya. Terjatuh dalam perkara yang haram, baru ngedit ya. Paham ya? Caranya itu dengan full. Kalau diperlukan, kepalanya nampakkan. Paham ya? Kalau diperlukan loh ya. Kalau nggak diperlukan nggak usah. Bermudah-mudahan itu dihindari. Karena apa? Karena ujung-ujungnya khawatirnya nanti merembet kemana-mana. Full pun dia kirim juga. Paham? Misalkan dia tinggal di perantauan, orang tuanya jauh, dia tinggal di Jawa, orang tuanya Sumatera misalkan, kangen kan dengan cucunya kan, wah, cucunya di video ini full, kemudian kirim ke orang tuanya, atau kirim ke mertuanya misalkan, jangan. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau terpaksa dan harus dikirim gambarnya tanpa kepala, jangan difoto full baru diedit, terjatuh dalam perkara dosa baru ngedit ya, itu kekeliruannya, jadi pahami. Nah, nggak perlu pakai kepala. Kalau mengharuskan, kalau nggak mengharuskan nggak usah bermudah-mudahan. Itu perlu dikondisikan itu ya. Apalagi udah tahu hukumnya video call dia. Assalamualaikum. Kayak velo kami Umi, video call ya. Video call juga gambar juga. Antum kira nggak nyimpan itu? Yang pusatnya punya aplikasi nyimpan. Makanya kadang-kala kalau ada kejahatan-kejahatan terlacak di situ. Fulan bin Alan video callan. Tersimpan nggak berarti buktinya? Tersimpan. Jangan bilang nggak nyimpan itu. Antum misalkan di Jawa, orang tua antum Sumatera sana, video call nampak gambar orang tuanya? Nampak. Tapi nggak tersimpan di aplikasi pusat sana, mereka itu canggih, tersimpan sana. Paham ya? Buktinya ada kejahatan, perampokan, pembegalan atau misalkan korupsi atau misalnya bukti-buktinya lengkap itu, ya kan? Oh, jam sekian tanggal sekian si fulan yang akan video call. Bayangkan itu. Nah, oleh karena itu bermudah-mudahan nelpon aja sudah, pakai HP jadul sudah. Paham ya? Kalaupun pakai HP Android jangan video call. Antum di Yaman sana, wah, assalamualaikum. Ana udah di Yaman ini. Ente di mana ente? Wow, video call jangan, haram. Nah, gabal pokok nyawanya itu haram karena gabal pokok nyawanya nih. Kalau kangen bagaimana? Kangen ya pulang kalau ada harta. Kalau ada harta ada biaya pulang. Kalau misalkan taruhlah mestinya nelpon, SMS, selesai. Paham ya? Jangan sampai karena kangen terjatuh dalam perkara yang haram. Ini penting sekali ya. Nah, lihat ini. Setiap penggambar makhluknya finnar. Yaj'aluhu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Allah Ta'ala jadikan setiap gambar yang dulu pernah dia gambar di dunia dikasih apa? Nyawa. Nah, lihat ini dikasih nyawa. Fa yu'adzibuhu kemudian barakallahu fiik, orang tadi diadab di neraka jahanam. Ngeri. Allahumma sallim. Ini teguran buat kita semuanya yang masih bermudah-mudahan, ingat, jangan bermudah-mudahan. Ancamannya ngeri. Ini bukan permainan. Syariat seperti ini bukan orang jualan tahu, jualan tempe, bukan. Ini syariat ini. Nah, bagaimana cara menghadapi? Sami'na wa ta'na, selesai. Paham ya? Nah, kita masa kecilnya kurang bahagia Ustaz, sabar. Kalau mau bahagia dibahagiakan Al-Qur'an Sunnah, selesai. Ya kan? Nah, kalau Al-Qur'an Sunnah itu pedoman kita aman sudah. Lihat ini. Qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu, Abdurrahman Abbas radhiyallahu anhu, disimak baik-baik ini. In kunta la budda fa'ilan fasna' syajar wa ma la ruha fi. Jika engkau harus melakukan atau menggambar, maka bikinlah pohon. Gambar pohon maksudnya. Fasna' syajar, bikin gambar pohon. Pohon, bunga, mobil, motor misalkan. Kalau memang harus gambar. Wa ma la ruha fihi, dan gambar-gambar yang tidak roh di dalamnya. Nah, ini pun para ulama memahami, ada yang mengatakan kalau nggak diperlukan, nggak perlu juga gambar badan. Kalau nggak diperlukan, paham ya? Tapi kalau diperlukan ya kadang-kala selama kepalanya nggak ada, itu nggak ada masalah. Karena intinya titik intinya kepalanya tadi. Innamas surah ya ra's, fa idza qutiya ra's fala surah. Sebagian mereka berpendapat dengan wa ma la ruha fihi, ini umum, mau ada kepalanya dihindari kalau nggak diperlukan. Kalau ada kepalanya jelas haram. Kalau nggak ada kepalanya bagaimana? Kalau nggak diperlukan, nggak dibutuhkan, nggak usah. Biar nggak bermudah-mudahan. Mafhum nafal? Ayo barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kesimpulannya dua hadis ini dihafalkan, disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Pertama, ancaman bahwasanya nanti orang yang menggambar makhluk nyawa diperintahkan untuk menghidupkan gambar yang pernah dia gambar. Yang kedua, ancaman bahwasanya penggambar makhluk nyawa di neraka dan akan diazab
di neraka jahanam wal iyadu billah. Masing-masing gambar yang pernah dia gambar dikasih nyawa, kemudian apa? Allah Taala azab orang tadi di neraka jahanam wal iyadu billah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.